Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Jadi malam ini kita berada di kawasan wisata Bukit Kaba di daerah Kabupaten Rejang Lebong. Jadi hari ini kita mencoba melakukan telisik sejarah. Jadi dari apa yang kami dengar, beberapa mitos-mitos, cerita-cerita rakyat dan sebagainya. Nah, hari ini kita coba membandingkan antara mitos atau legenda yang ada di tengah-tengah masyarakat dengan cerita sebenarnya dari versi lain. Jadi dari versi lain ini kami menekankan bahwa kita bukan tidak mencari pembenaran, tapi hanya sebagai pembanding. Masalah kebenaran, masalah tepat atau tidak, itu semuanya kembali kepada kita masing-masing untuk menilai. Ketika ini bisa dijadikan sebagai pedoman, mungkin bisa dijadikan pedoman. Tetapi jika ini dianggap tidak mungkin dijadikan pedoman, maka acukan saja. Lebih jadikan ini sebagai tontonan. Hari ini kita bersama masyarakat, terutama dari kelompok sadar wisata di wilayah Bukit Kaba ini. Jadi kita akan coba nanti bertanya seperti apa mitos di masyarakat, legenda, cerita rakyat di Bukit Kaba, di khususnya di Kabupaten Rejang Lebong ini secara umum. Selanjutnya kita mungkin akan bertanya kepada ketua kelompok sadar wisata Bukit Kaba yang ada di sini. Selamat malam, Mas Adi. Jadi kita hari ini kan banyak mitos atau sejarah atau cerita rakyat yang berkembang. Nah, kami ingin tahu dari sisi Mas Adi yang mungkin sudah cukup lama di sini. Kira-kira ceritanya seperti apa? Mungkin bisa disampaikan. Jadi kalau kita bicara tentang Bukit Kaba, jadi memang ada mitos lah yang mungkin udah melegenda di masyarakat. Itu salah satunya tentang muning raib gitu Bang. Dan juga ada mitos tuh memang yang sering kita dengar itu bahwasannya ada satu lokasi desa di Rejang Lebong yang warganya ini nggak boleh naik ke atas gitu kan. Ya, jadi diisukan apa yang berkembang selama ini bahwasanya kalau mereka sampai naik ke Bukit Kaba itu bisa hilang katanya. Jadi yang paling sering kita dengar sih itu dari masyarakat tentang mitos yang berkembang di Bukit Kaba itu. Oke, jadi beberapa mitos seperti itu ya, cerita tentang masyarakat. Ada satu mungkin wilayah di daerah sini yang tidak atau dipantangkan untuk hadir di sini. Jadi itu cerita yang berkembang di tengah masyarakat. Kita akan coba membandingkan dengan versi lainnya. Assalamualaikum. Selamat malam, Puyang. Iya. Ini kebetulan yang hadir Puyang Kaba ya. Betul.
Terima kasih atas kehadirannya Puyang. Jadi hari ini kami hadir Iya, ingin bercerita dengan Puyang. cerita apa? Jadi beberapa mitos yang berkembang di masyarakat kan bahwa ada satu wilayah yang mungkin dilarang ke sini, kemudian ini menjadi pertanyaan, kemudian asal usul Ka'bah ini sendiri seperti apa. Kami malam ini ingin tahu dari versi Puyang. Iya, boleh. Kira-kira seperti apa Puyang? Kenapa dinamakan Ka'bah? Kenapa dilarang ada satu wilayah di daerah sini? Boleh aku ngopi. Oh iya, saja. silakan Pak. Nah, ini kopi Terima Puyang. kasih. Punya rokok. Oh, rokok. Permisi ngopi ya. Iya iya Mak, silakan Puyang. Saya menemani Puyang untuk merokok nanti ya. Nikmat kopi. Silakan Puyang. Terima kasih. Jadi ceritanya Bukit Ka'bah itu dinamakan Bukit Ka'bah. Itu yang pertama kali naik Bukit Ka'bah itu saya. Oh, jadi itu Puyang sendiri. Itu masih bukit, belum ada nama. Oh iya. Nah, dari gelar dari masyarakat, maka masyarakat dari orang ke orang, dari tun ke tun, itulah Ka'bah. Karena saya yang pertama, nama saya Ka'bah. Oh jadi sebelum Puyang ada di sini, bukit ini masih bukit yang tidak bertuan atau tidak bernama. Ada, bukan tidak bertua, belum ada nama. Oh, belum ada nama. Ya. Jadi saya yang pertama menempati di bukit ini itu dari masyarakat karena saya hilang di sana atau muksa kata orang. Oh, iya. Bukit Ka'bah itu ceritanya. Kemudian Puyang, Iya. kan tadi ada cerita masyarakat, ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak boleh ke sini. Betul. Orang dusun Curup Itu kenapa alasannya Puyang? waktu dulu ini mengingat masa lalu. Aku ini mau menikah dengan Putri Melur. Putri Melur. Iya, Kemudian Puyang? Putri Melur ini orang kaya, anak sedagar, dikatakanlah turunan raja-raja. Sedangkan saya adalah orang yatim, tidak punya ibu, karena ibu saya sudah pulang ke alamnya. Oh, Ibu saya adalah Putri Rembulan di Lebong. oh. Itu ibu saya. Saya dengan Gajah Mada itu satu ibu, Oh, jadi masih ada hubungan dengan... satu ibu lain sama. Iya. Kemudian kembali ke cerita tadi, itu cerita tentang Putri Melur. Itu bagaimana ceritanya Puyang? Jadi Putri Melur ini orang dusun Curup. Kemudian Puyang, ya bahasa anak sekarang berpacaran lah ya. Ya, Menjalin hubungan cinta lah. ya, kami saling suka menyuka. Tapi orang tuanya tidak merestui.
Oh begitu. Jadi karena kecewa, Putri Melur larinya ke Lebon. Saya larinya ke Bukit Kaba. Oh. Muksala di sana. Jadi saya sumpahi, barang siapa keturunan orang Dusun Curug naik Bukit Kaba itu ada sebagai pengganti pengamen. Laki-laki maupun perempuan. Makanya dilarang naik situ. Takut terjadi apa-apa. Karena saya berdoa kepada Sang Widi bahwa orang Dusun Curug tidak boleh naik ke Bukit Kaba. Iya. Walaupun dia sudah pindah kemana-mana, tidak boleh naik Bukit Kaba. Ya, kemudian saya menjadi satu pertanyaan Puyang. Iya. Pertanyaan saya adalah, tadi kan ketika Puyang bicara tentang sebuah kisah. Oh iya, sebuah kisah yang menyebutkan bahwa ketika Puyang tidak direstui oleh keluarga dari pihak Putri Melur, maka Puyang bersumpah atau mengucapkan sumpah di sini bahwa orang Dusun Curug tidak boleh menginjak Bukit Kaba. Betul. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah Puyang, apakah orang Dusun Curug semuanya atau yang memang hanya menjadi garis keturunan Putri Melur? Itu kapan satu kampung itu masih ada semua saudara. Berapa kebanyakannya orang dulu? Kalau dihitung pondoknya itu paling-paling 25 pondok. Terumah sekarang, kalau dulu masih pondok. Dindingnya itu bambu, atapnya itu kayu. Itu Ya, oke. Makanya saya katakan, saya menjadi pertanyaan saya tadi kan, kenapa seperti itu? Karena kan hari ini Puyang, mohon maaf, mungkin pada saat itu memang hanya 20 pondok ya, tidak banyak. Artinya bisa dihitung berapa jumlah orangnya. Iya. Nah, tetapi hari ini kan tidak semua orang yang berada di Dusun Curug itu adalah orang Dusun Curug asli Puyang. betul. Nah, makanya saya tanyakan, apakah yang menjadi garis keturunan yang kata Puyang tadi hanya 20 pondok atau semua orang yang tinggal di Dusun Curug yang tidak boleh menginjak? Kalau sekarang yang tinggal di situ tapi bukan asli orang situ ya boleh. Oh, artinya kan bukan masyarakat Dusun Curug yang tidak boleh, tetapi yang tidak boleh adalah garis keturunan daripada Putri Melur pada saat itu. Ya, kita walau-alam hari ini kita tidak pernah tahu kan Puyang, siapa saja garis keturunannya, entahkah masih ada ataukah sudah tidak ada lagi. Kita kan berkembang biak. Oh, masih ada ya Puyang? Berkembang biak. Saya tahu darahnya. Oh iya. Ya mungkin tapi kami kan tidak tahu Puyang. Mungkin juga masyarakat sana juga yang memang masih ada hubungan dengan Putri Melur juga mungkin tidak pernah tahu bahwa leluhur mereka adalah Putri Melur, kan begitu Puyang? Positif dia tahu karena dari nenek moyang sudah diceritakan kepada orang tuanya, orang tua cerita pada anak cerita lagi pada cucunya. Itu positif dia tahu. Larangan itu positif dia tahu. Kapan dia menaikkan Bukit Kaba, murkahlah bagi dia. Oke. Jadi artinya kan kami cukup jelas bahwa tidak menutup kemungkinan kan ada saja orang mungkin dari daerah lain yang kemudian pindah ke sana. Ya tidak. Ya, masalah. artinya kan mereka masih punya kesempatan untuk menikmati indahnya kawasan Bukit Kaba ini, Puyang. Terkecuali kalau dia nikah sama ahli aslinya orang dusun. Oh iya. Itu kan menjadi garis ya. Iya. Oke Puyang. Kemudian Puyang, Iya, ada. ini kan wisata Bukit Kaba ini kan kebetulan salah satu wisata andalan di daerah sini. Jadi otomatis banyak yang mengunjungi, Puyang. Banyak yang mengunjungi, yang datang, yang ingin menikmati keindahan Bukit Kaba ini. Yang saya katakan salah satu ikon di provinsi ini yang
tidak kalah dengan daerah-daerah lain atau bukit-bukit atau gunung-gunung di wilayah lain. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah Puyang, apakah yang menjadi larangan atau pantangan-pantangan di sini Puyang? Saat pantangan naik Bukit Kaba itu banyak. Apa saja itu kalau boleh tahu Puyang? Satu, tidak boleh membawa barang yang kita mencuri atau barang yang haram. Oh, itu satu ya. Kemudian Mencuri itu seandainya saya jujur temu sepatu orang bagus diambil, terus sepatu itu dipakai naik ke Bukit Kaba, itu dilarang. ya, ya. Itu biasanya gitu adalah hujan atau kabut, topan yang gelap. Oh. Kemudian Kemudian berzina di Bukit Kaba itu tidak boleh. ya. Barang siapa yang berzina, murkanya tanggung sendiri. Jadi hanya itu yang dilarang ya Puyang. Iya, Yang lain mungkin selagi tetap mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan, saya rasa tidak menjadi persoalan ya. Jadi kuncinya adalah pantangan yang ada di Bukit Kaba ini adalah dua itu. Pertama, membawa barang-barang yang bersifat haram, yang hasil mencuri dan sebagainya, kecuali meminjam ya. Nah, yang kedua adalah berzina. iya. Yang ketiga, ini Ya, kalau membawa pacar 99 itu berpisah. 99% atau 99 pasangan atau gimana? 99% itu berpisah. Terkecuali orang itu jodoh satunya tidak bisa dipisahkan sampai dia menentu. Oh, jadi kalau begitu kita tidak boleh bawa pasangan di sini. Tapi bagaimana kalau bawa istri gimana? Tidak masalah. Oh, bawa istri tidak masalah. Yang penting yang tidak boleh itu yang masih belum menjadi pasangan yang sah ya, Bu ya. Iya, karena saya itu iri melihat mereka. Oh, iya. Pisah dengan itu Putri Melu. Iya, Bang. Tapi Ya. kalau ketemu bujang atau gadis di Bukit Kaba pacaran, itu akan jadi jodoh. Oh, jadi malah selain memisahkan juga bisa menjodohkan di sini, Bu Yang. Bisa jadi jodoh. Iya. Ya, mungkin ini sebagian kita belum tahu juga tentang cerita ini. Oke, Bu Yang. Kemudian pertanyaan saya, ini kan wilayah Bukit Kaba ini kan wilayah yang besar dan luas, Bu Yang. Iya betul. Apakah pertanyaan saya, ya mohon izin, Bu Yang, Iya. yang saya melihat kan ada banyak ini. Kira-kira siapa saja dan ada apa saja yang ada di Bukit Kaba ini, Bu Yang, kalau boleh kami tahu? Satu, ada Muning Bagus. Satu, Muning Bagus. Dia ngontrol untuk bukit yang berapi. Oh, jadi sebagai petugas. Kedua, Muning Raib. Iya. Muning Bagus, kemudian Muning Raib. Ya, Muning Raib. Muning Raib itu orang dusun Juru. Naik ke Bukit Kaba diambil saya. Raib lah dia. Oh, Itu. Jadi itu. jadi memenuhi sumpah Puyang sebelumnya Iya, ya? betul. Iya. Yang ketiga itu ada kalau bahasa orang yang bunian, Ya. manusia bunian itu banyak. Oh, banyak. Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Oh, di sini ya. Iya. Selain itu ada apa saja, Puyang? Ada seorang putri bunian mau menikah sama manusia dari dusun sawah. Jadi tidak bisa menikah karena dia sudah di alam lain. Maka dari Raja Bunian dikuncilah putri ini tadi tidak bisa keluar. Jadi kisah cinta dua dunia ya, Puyang? Ya betul. Iya. Cukup menarik, Puyang. Itu
megah lagi. Oh, Lebih megah lagi. kira-kira posisinya sebelah mana Puyang? Di atas kawah. Oh, di atas kawah. Di atas kawah yang sekarang yang masih hidup. Oh, kawah kawah hidup sekarang ya. Itu lebih megah lagi. Kalau Puyang sendiri berada di mana Puyang? Saya di sebelah. Di sebelah kawah itu Ya, atau? di atas bukit yang sebelah. Oh, iya Di iya iya. sini mungkin bagus. Yang direkam yang di kawah mati itu menyurai. Yang di masih kawah yang masih hidup itu adalah kerajaan bumi. Oh, Kerajaan manusia alam gaib itu. kemudian selain itu Puyang, ini tadi kan kita bicara tentang yang mungkin yang sedikit bagus. Kira-kira ada yang negatif-negatif nggak di sini Puyang? Ataukah mungkin Banyak. Di bawah tempat air panas, di ulu air panas itu tempat orang persugihan. oh ada pesugihan di sini? Ada orang nikah sama jin sama genderuwo itu. Kalau mau kaya pergilah ke sana. Wah, saya kalau kaya dengan pesugihan lebih baik tidak Puyang. Kalau mau cepat kaya pergi ke sana. Iya 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 iya. Jadi di sana itu pesugihannya menikah dengan makhluk gaib yang ada di sana. Ada yang menikah dengan makhluk gaib. Ada yang mengambilkan dikatakan menikah dengan siluman. Ada. Oh, Itu telah dikatakan dari Jawa. Numpang ngintip di situ karena terlalu jauh. Karena ada kucing yang dari sini. Itu posisi oh malah ada kuncennya. sebagai transitnya dari Gunung Kawi ke sini. Jadi kalau dalam istilah sekarang ya kayak seperti cabang perusahaan itu ya Puyang. Betul. Iya 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 iya. Ya. Tapi jangan, saya pesan sama cucu-cucu jangan. Ya enggak, kalau Lebih kami baik hidup sengsara, yang penting berkah. ya Puyang, terima kasih. Nasihatnya itu sudah jelas Puyang. Kalau kami untuk pesugihan mungkin sangat jauh, tidak terpikir sama sekali Puyang. Walaupun ditawarkan, ya tidak, masih banyak jalan lain untuk mendapatkan harta Puyang. Kemudian jadi ini sudah berapa lama Puyang pesugihan ada di sini? Sudah 25 tahun. Oh, belum begitu lama ya? Iya. Tapi kalau minta dengan manusia bunian itu udah lama. Tapi tidak ada tumbang. Paling dia bernasar, potong kambing, Oh iya, melepaskan burung darah iya iya iya. Iya. dari bunian, manusia bunian itu. Oh, Minta kopinya, buahnya banyak. Ada minta ternaknya banyak. Ada situ. Ada yang ingin jadi pejabat. Ada. iya iya iya. Iya. Nah kalau boleh tahu juga Puyang, Puyang ini kalau di Bukit Kaba ini sebagai apa? Apakah sebagai pimpinan ataukah sebagai apa ya? Saya yang paling tua. Oh, dia yang dituakan ya? Dituakan itu. Iya 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 iya. Baik, terima kasih Puyang. Informasi yang Puyang sampaikan ini mungkin akan menjadi catatan bagi semua masyarakat, ya, termasuk kami. Jadi kami sekali lagi sangat berterima kasih Puyang sudah mau hadir. Kebetulan juga ini sepertinya ada teman Puyang yang juga akan hadir. Tapi ya, pesan satu. Ya, gimana? Jangan banyak macam-macam dengan orang-orang yang tidak benar. Siap Puyang, terima kasih. Minta cepat kaya. Ya, Puyang. Itu. Yang kedua, kalau naik ke sana, hati-hati. Ya. Jangan bicara asal.
Iya Puyang, terima kasih. Kalau saya bisa memaafkan cucu, tapi manusia bukan tidak. Iya, terima kasih atas pengingatnya Puyang. Baik, terima kasih. Kami sekali lagi terima kasih dan mohon izin, mohon maaf Puyang. Iya. Kami mungkin suatu saat kami akan ingin mengundang Puyang kembali. Kami mohon kesediaan Puyang. Ya, terima kasih Puyang. Kebetulan teman Puyang akan hadir. Kami izin Puyang. Iya, ada apa-apa. Selamat malam Puyang. Belum, nih. Puyang Muning Bagus hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa lagi? Ya, kami mengganggu ketenangan Puyang ini Puyang. Jadi terima kasih Puyang Muning Bagus sudah hadir. Jadi kami sekali lagi kan ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat mungkin yang belum tahu dengan cerita-cerita di sini, yang mungkin juga berpikir cerita-cerita lain, Ya, cerita-cerita lain yang ada di sini, termasuk mitos dan sebagainya. Makanya kami ingin bertanya langsung kepada Puyang nih, iya. kira-kira seperti apa. Tapi sebelum itu Puyang, ini sekedar oleh-oleh Puyang. Moga-moga Puyang menyukainya. Ini tempe ya. Iya betul Puyang. Iki bahasa kali Jawa ki tempe ki. Enak tenang. Kalau di sini ayam goreng Puyang. Eneng wong Jawa ya. Ya alhamdulillah di sini banyak. Eneng wong Jawa. Kene sih. Rene sih. Ki Jawa ya. Waalaikumsalam, iki Jawa jenenge sapa? Budi. Wah, kanteng. Cuman ya kalau boleh izin Puyang kan, yang hadir juga kan terus bukan terus, hanya orang Jawa Puyang. Jadi nggak semuanya yang paham bahasa Jawa Puyang. Tapi ngobrol tentang histori-histori Jawa ya monggo lah Puyang. sambil dinikmati Puyang. Ini tahu kalau ki wong Jawa dulu orang pakai balut-balut si tepungnya. Iki tahu kata orang itu original katanya. Bahasa itu kata kita bahasa Jawa di tahu asli, orang campur-campur. Gila makanan nih. Pak Demu banyak aku Pak Demu ini sama semudo ya. Iya. Pertimbangan tahu. Wah, orang Jawa Tempe enggak? tempe saya tahu apa gudeg. Semangat nih, mangan sih. Terus apa? Ya, jadi Hmm. kami sengaja mengundang Puyang kan ingin tahu Puyang bahwa di Bukit Kaba ini salah satu nama
yang cukup terkenal leluhur di sini kan nama Puyang. Nah, kami pengen tahu cerita asal-usul tentang Puyang sebenarnya itu seperti apa, Puyang? Saya Kalau boleh tahu. dari Jawa, dari Selo, Jawa Tengah. Disuruh Petruk jaga Gunung Merapi ini. Oh, jadi ya kalau sekarang sebagian orang kan tahu Selo ya, sebagian orang juga nggak tahu ya, mungkin bahasanya Gunung Merapi Jogja lah ya, Puyang. Ya, jadi saya diperintah Petruk jagain ini. Kalau mau meletus, saya lapor dulu sama Petruk. Lapor, Pak D, Gunung Kaba mau mengeluarkan api uapnya, lahar-laharnya. Banyak apa dikit? Banyak, Pak D. Tanya dulu sama Kaba. Nanti cucu-cucu Kaba mati semua. Semodal kabeh ini. Tanya sama Kaba. Siap belum cucu-cucunya? Kata Kaba, jangan dulu. Jangan dulu. Mohon jangan dulu. Lapor lagi sama Pak D Petruk. Pak D Petruk, kata Kaba jangan dulu. Ya Allah. Itu maknanya. Oh, begitu. Jadi ya bahasanya ini Puyang Muning Bagus ini diamanatkan untuk menjaga atau mengawasi lah ya. Iya. Ya kalau apa ya? Kalau di zaman sekarang ini BMKG-nya dunia nyata, Puyang. Kalau Puyang kan di dunia yang lain. Tapi kalau suruh meletus, sudah siap kita letuskan, keluarkan apinya. Ya, tapi kan kita berharap kan itu jangan sampai terjadi, Puyang. Pertama, terlalu banyak masyarakat yang menjadi korban. Kemudian juga kan ketika itu terjadi, salah satu ikon wisata di sini kan sudah bukan lagi menjadi ikon wisata, malah jadi ikon bencana, Puyang. Kerja sini, Bude. Iya. Kalau mau duit banyak kita letuskan. Ya, Lepas itu Iya. kerjain nanti. ya banyak duitnya masuk jebres, 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 jebres. Si kawannya pajak umput-umput. Ya, kalau itu mohon izin, Puyang, itu kan sama dengan kita mengemis, Puyang. Mengharapkan uang bantuan ke masyarakat, yang masuk ke masyarakat. Ya, itu. Tapi kalau kita mikir yang kecil, yang besar, kita sadarkan, kita selamatkan itu. Maka saya ditugaskan oleh Pak D Petruk ke sini. Kalau belum masih bisa diredamkan, jangan dulu. Itu kata naga itu, saya tidak tahan lagi di dalam ini. Saya mau goyangkan dulu. Ya silakan, tapi jangan banyak-banyak. Itu. Ya. Kemudian Puyang, selain tugas Puyang mengawasi itu, apa saja yang menjadi kegiatan Puyang di sini? Tidak ada. Saya hanya mengurus bukit berapi yang mau meletus. Tapi mereka yang aneh-aneh main di situ. Yang mereka itu siapa, Puyang? Manusia yang aneh-aneh yang merusak-rusaknya itu. Oh, ya. Kadang ada yang minta berdoa yang Gunung Bagus, aku minta ini, asal aku buat kopi, aku lupa diri rumah yang bagus, beli mobil yang banyak. Waduh, kita doakan ini, semua Allah yang mengatur. Ya. Kalau kita punya kebun, wajar. Kalau kita punya nazar, kalau kita dapat segini, ini kebunnya dikit, sekalian dikit. Minta rumah, minta mobil lagi.
Oh, jadi Poyang banyak juga diminta-mintai ya. Termasuk muncul orang dari Linggau, Tarib, Jambi, banyak nih. Dan itu pertanyaan saya, mohon izin, apakah Poyang penuhi semua? Gimana nak penuhi? Kalau kantong itu kecil, mintanya 5 kilo. Kira-kira. Iya, jadi sesuai Iya, kemampuan. Pak Budi, Nah. Mas Budi, kantongnya kecil, minta duit 5 kepok, muat nggak kantong depan? Nah, nggak muat ya. Bener, bawa karung sekalian ya Mas. Sesuai dengan kemampuan. Iya. Ini kebun daun bawang sekitar 5 petak, mintanya mobil. Dapat nggak kira-kira? Itu kalau minta itu sesuai dengan kekuasaan kita, usaha kita. Itu kalau minta aku rezeki aku ini halal, dapat aku simpan, dapat beli apa-apa, tidak habis begitu saja, itu wajar. Ini mintanya kebun daun bawang ada 5 petak, minta mobil. Nah itu banyak itu. Enggak DKI berarti. Gimana di DKI? Sini daun bawang 5 petak sebanyak opo. Itu. Jadi tangan kita sekecil ini mau ngambil yang segede ini nggak mampu. Tuhan tidak akan merestui. Direstui Tuhan itu sesuai dengan usaha. Iya. Terkecuali qadar dan qadar itu rezeki dari Allah langsung turun kepada manusia berbentuk apapun. Bisa kelapa ini jadi emas, bisa kalau aku itu. Tapi yang penting kamu suat sholat, suat berzikir, itu untuk dirimu. Untuk masuk surga apa? Rajin-rajin bersedekah. Walaupun kecil kita bersedekah, itu bisa kita masuk surga. Kalau kita sholat untuk diri kita sendiri, berpuasa untuk diri kita sendiri, berzikir untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Iya. Betul. Yang untuk Allah apa? Allah apa? Supaya kita bisa masuk surga. Berzakat, bersedekah, itu walaupun kecil tapi pahalanya lebih besar. Yang membutuhkan itu menyelamatkan perut orang lapar itu 1 hari surga putih tempat. Jangan main-main, kamu kasih makan orang itu lapar. Kalau dikasih makan sehari itu tidak makan, kalau dikasih kamu kasih. Selama dia hidup dia tetap mendoakan, wahai kalau tidak si putih aku kemarin sudah mati. Itu. Ya, kami terima kasih atas nasihat Puyang dan insya Allah itu menjadi salah satu pegangan dalam hidup kami. Kembali kepada cerita tentang Bukit Kaba ini Puyang. Ya. Saya pengen tahu, tadi kebetulan juga ada Puyang Kaba yang sempat hadir. Nah, saya juga sudah bertanya dengan Puyang Kaba, apa saja yang menjadi pantangan dari versi Puyang Kaba yang ada di Bukit Kaba ini. Nah, Puyang Kaba mengatakan 2 hal terkait dengan masalah barang-barang yang haram yang tidak boleh dibawa ke sini. Yang pertama, yang kedua adalah dilarang berzina. Nah, saya pengen tahu kalau dari versi Puyang sendiri, apa yang menjadi pantangan di sini Puyang? Betul. Pantangan itu betul. Tidak boleh
kurang tepat kita mencuri atau uang mencuri untuk dana kita naik Bukit Kaba, itu tidak boleh. Yang iya. kedua, tidak boleh berzina. Kalau bukan suami istri pun sampai sekarang belum ada. Iya, 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 iya. Setuju di situ. Iya. Yang banyak itu ini. Yang malah bukan suami istri ya. Sekarang banyak yang pirang-pirang yang merah-merah itu. Sekarang banyak yang merah-merah itu berzina situ. Iya, iya, iya. Jadi artinya pantangan di Bukit Kaba ini dari versi Puyang hampir sama dengan versi Ya, Puyang Kaba ya. Ataukah ada tambahan lain ataukah misalnya yang lain-lain atau kalau ke sana bawa sejadah, sholat, ya, ya, ya. Kalau ke sana bawa sejadah, sholat. Kemudian Puyang, di Bukit Kaba ini kan ya wilayah yang cukup luas Puyang. Ya, saya pengen tahu Puyang di posisi sebelah mana kira-kira? Di atas tangga di ujung sekitar 300 meter. Oh, Saya di atas untuk memantaukan api itu. ya, 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 ya. Kalau di dalam itu ada naga. Oh. Selain itu apa saja yang ada di Bukit Kaba Ada ini? kerajaan Kerajaan apa itu? kerajaan manusia gaib. Kalau di sini bilang munia Oh, bunian ya. ya, itu ada putri tidak bisa keluar itu. Seberapa cantik putri itu? Waduh, rambut gajah putih, baju putih, sama dengan bidadari, Oh, cantik putih mulus lagi. kemudian orang-orang gaib yang ada di sana, seperti yang tadi gue yang katakan orang-orang bunian, apakah mereka sering keluar atau mereka hanya berdiam di sana saja, Bu? Dia sering keluar itu tidak terlalu jauh, paling sampai ke danau Oh, ke danau di bawah ya. untuk mandi. Oh, untuk mandi. Jadi mandinya di sana. Ya, Kemudian kalau begitu, saya pernah mendengar cerita juga tentang hal-hal yang mungkin agak nyeleneh di danau. Apakah ada hubungannya antara danau Mas ya, Danau Mas Harun Basari itu dengan Bukit Kaba atau tidak ada hubungan sama sekali? setiap makhluk hidup lokasi itu pasti punya ada kaitan. Ya. Walaupun sih saya orang Jawa, di situ tempat pemandian mulia dari Bukit Kaba atau dikatakan dewa Bukit Kaba mandi di situ. Dan dulu sekarang itu tidak bisa mandi lagi Kenapa? karena banyak manusia. Bahwa tapi kan manusia kan tidak pernah bisa melihat mereka, Puyang. Siapa bilang? Oh, bisa dilihat oleh mereka, oleh manusia. Siapa bilang? Seperti Mas Yoyo kan bisa. Itu. Ya kalau beliau kan beda-beda lagi, Puyang. Tapi kan maksudnya manusia-manusia yang ada di sana kan tidak semuanya bisa melihat. Mereka lebih hati-hati. Tapi kalau yang bujang atau gadis, cucilah muka di sumur tempat dewa cuci muka. Di mana itu, Puyang? Di tangga sebelah kanan ada sumur itu. Tidak begitu sumur untuk lompat itu. Itu tempat dewa. Tempat bidadari cuci. Apa itu khasiatnya untuk awet muda? Atau Biasa. Itu biasa. Untuk awet muda itu bukan urusan kita. Yang
penting kita manusia ini berdoa dan berusaha. Ya, 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 ya. Tetapi yang pasti mungkin ada sedikit banyaknya ada khasiatnya ya Puyang. Kalau mau cantik, kalau lanang mau ganteng, katanya itu. Iya, iya, iya. Tapi pernah dikencing. Kenapa Puyang? Mungkin karena mereka tidak tahu. Pernah dikencing. Sumurnya berat di batu. Belat kanan di tangga. Di dekat tangga. Masuknya lagi ke kono. Iya. Ke kanan naik iki, ke dhuwur. Dari naik sebelah kanan. Itu. Terus dhuwur kene. Jadi tetangga. Ya mau di kita. Nang 50 meter nang kono nah. 40 meter. Ya, mau punya istri 2 cuci muka situ. Bola sikok wae ora kepean. Kalau Mas Budi udah sering ya bolak-balik naik ke atas ya? Sudah. Sehari kadang 10. Oh bisa sampai 10 kali ya? Iya, iya. Ojek soalnya. Kono naik. Apa pengalaman-pengalaman di atas? Kalau boleh tahu. Untuk pengalaman paling sering bantu evakuasi Oh, orang lapar. oh, bisa sampai kelaparan ya? Iya. Kalau berinteraksi dengan hal-hal gaib di atas selama dalam perjalanan sering nggak? Jangan pernah. Jangan pernah malah. Tapi mungkin pernah ya tanpa disadari atau mungkin menyadari cuman tidak mau mengakui kali ya. Kalau bantu evakuasi itu lah. Oh, terasa pasti karena aura-auranya kan sedikit berbeda. Nanti cuci muka sono. Niatkan aku minta istri 2. Wah, mau lah Pak Di. Sikok wae lah. Api dulu. Tapi jangan dibilang sama orang. Ya, ya. Oh iya, Puyang. Saya pernah mendengar cerita bahwa katanya Bukit Kaba ini sebagai salah satu titik pertemuan. Nah, Tempat rapat. oh iya tempat rapat itu benar ya Puyang? Maka dikatakan sidang. Ada meja tempat rapat. Itu yang hadir dalam rapat siapa saja Puyang? Semua leluhur. Dari mana saja? Dari Palembang, dari Jambi, dari Serapas, dari Bengkulu, dari Lampung, dari Pendopo. Oh, jadi hampir semua dari wilayah Sumatera ya. Ya, di situ nanti siapa yang akan mimpin kubur? Bengkulu, si A, si B, si C, si C. Yang ini maju ini, majukan ini, majukan ini, itu. Selain bicara tentang itu, apa saja yang biasanya sering dibahas dalam rapat-rapat para leluhur itu Puyang? Kami penasaran kan. Itu sering masalah ekonomi. Kami juga rapat masalah ekonomi. Oh iya. Kenapa darah situ subur, darah kita tidak? Siapa yang murka, siapa yang tidak? Itu nanti kamu telusuri ada jalannya. Dikeluarkanlah darah kami kurang subur, keluarkanlah abu itu. Jadi untuk menyuburi tanaman-tanamannya itu. Iya, 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 iya. Ya. Jangan heran kalau ada hujan abu. Itu menyuburkan tanah. Itu pertemuan para leluhur ini apakah ada waktu-waktu tertentu atau sifatnya yang disesuaikan atau bagaimana Puyang? Tergantung keadaan wilayah masing-masing. Jadi sesuai kebutuhan ya.
rapat kemarin mau tsunami, mau terjadi di utara sampai Bengkulu, akan terjadi gempa besar daripada Itu kalau kira-kira Puyang, kalau para leluhur sedang rapat, kami boleh hadir tidak? Untuk menonton saja. Boleh. Boleh. Pilih malam Jumat 14.15. Purnama 14.15. Iya, di situ. Tepatnya lokasinya di mana Puyang? Di atas tangga, ujung lagi ke ujung. Itu tempat luas tempatnya itu. Oh, di sana ya. Sekitar 3.000-an bisa. Oh. Iya. Tapi kalau Mas Yoyo bisa lihatnya luasnya. Ya, karena kan kami hanya penasaran Puyang, siapa tahu kan suatu saat kami bisa melihat bagaimana para leluhur ini melakukan rapat. Ya kalau melihat manusia rapat kan kami sudah biasa Puyang. Ya. Cuman kalau melihat para leluhur rapat kan ini mungkin sesuatu hal yang baru bagi pengalaman kami. Dinamakanlah di situ ajang sidang. Ajang itu tempat sidang. Dan lagi kalau ada masyarakat itu mungkin satu kesalahan. Oh, jadi semacam sidang adat juga Ya. mungkin ya. Seperti di Seluma, di dalam mana itu karena bikin kulit harimau jadi beduk gitu. Iya. Apa dia tuh kudu turun. Iya. Baik, kalau begitu kami terima kasih Puyang atas wejangan Puyang yang sangat berharga. Kemudian cerita-cerita Puyang yang mungkin bisa menjadi cerita kami, pengalaman-pengalaman dan sebagainya. Ya, ini menjadi tambahan referensi, pengalaman, pelajaran, pedoman untuk kami tuh. Terutama pengingat kehidupan yang tadi disampaikan Puyang. Saya rasa-rasa sedang mendengarkan khotbah Jumat Puyang. Wanita juga. Yang penting kamu itu sholat, bersedekah, ya. Menolong orang itu tidak ada ruginya. Ya, terima kasih. Daripada kamu ditolong, lebih baik kamu menolong. Pakailah prinsip itu. Daripada saya ditolong orang, lebih baik saya menolong orang. Ya. Itu lebih besar manfaatnya. Zikir, sholat, sedekah. Oh iya, Puyang, ini ada air kelapa muda, silakan Puyang untuk dinikmati. Mungkin Puyang haus. Kalau dihabis semua nanti yang lainnya gimana? Iya. Ya ada. Ya. Kenapa cabutnya dicukur? Coba seperti saya. Saya kan ya nantilah Puyang. Mungkin saya akan coba panjangkan juga seperti Puyang gitu. Perut ya Puyang. Kira-kira ngomong-ngomong Puyang, yang ikut mendampingi Puyang ini siapa Puyang? Yang damping siapa? Tidak ada. Yang barengan, Yang yang datang bersama Puyang ini siapa ini? Saya hanya serah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya kan, iya. Yang saya maksudkan adalah Puyang kan datang sini kan diundang. Yang di sebelah kiri Puyang ini kira-kira siapa Puyang? Kalau boleh tahu. Namanya itu nanti kamu tanya sendiri. Oh boleh ya Puyang. Ria. Iya. Ini apa Puyang nih? Apakah teman seperjuangan Puyang, ataukah mungkin pasukan atau prajurit dan sebagainya Puyang? Ini Pak D. Oh, Pak D. Mas Yaya, Pak D. Pedro. Kene sih. Kualat ku
Iya, Puyang. di Petro. Iya, Puyang. Makanya kami tanya tadi, Puyang. Tapi Nida buncit perutnya ganteng. Salah, orang bilang Petro itu buruk, salah. Petro itu paling ganteng orangnya. Kenapa dia seperti itu? Terlalu banyak istri raja mau sama dia. Itu. Baik, Puyang, kalau begitu kami sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Puyang, terima kasih atas wejangan Puyang, terima kasih cerita-cerita yang Puyang sampaikan kepada kami. Semoga ini nanti akan menjadi bermanfaat bukan hanya untuk kami tapi bagi untuk semua orang, Puyang. Ya, sama-sama. Iya, Kalau ada manfaatnya diambil, tidak ada manfaatnya dilewati. Kalau mau masuk surga dijalani, kalau tidak mau masuk surga ya sudah. Iya. Itu pribadi masing-masing ya, Mas Budi. Kemudian juga mohon melalui Puyang nanti disampaikan juga salam buat Mbah Petruk. Ya. Salam kenal juga, saya baru bertemu dengan Mbah Petruk sekarang. Mungkin suatu saat nanti kami mungkin ingin berkenalan lebih lanjut dengan Mbah Petruk. Ya. Jadi melalui Puyang kami tolong sampaikan salam hormat kami semua untuk Mbah Petruk. Terima kasih Puyang atas kehadiran sekali lagi dan mohon maaf sudah mengganggu ketenangan Puyang. Ada kira-kira Puyang, apakah ada pesan-pesan lain yang ingin Puyang sampaikan? Yang penting kamu hati-hati naik Bukit Kabah. Insyaallah Puyang. Sekarang itu orang lagi gencar-gencar cari duit dengan cara cepat. Oh ya, mungkin yang dimasukkan Puyang itu ya seperti pesugihan itu ya Puyang. Hati-hati nanti jadi tumbal. Iya. Tuh, dan lagi kalau bujang ganteng nanti diminta oleh putri Mian. Oh, iya. Itu. Baik, terima kasih Puyang. Ya, sama-sama. Itulah yang penting wejangannya kira masuk di akal jalankan. Ya, Puyang, terima kasih Puyang. Baik, Puyang, kalau gitu kami terima kasih dan kalau Puyang ingin kembali kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukamu. Dadai keketi itu keluwi. Nama ingin aja. Baik, sahabat-sahabat sekalian, itulah tadi sebuah penelusuran yang kami lakukan dan beberapa leluhur atau tetua yang ada di Bukit Kabah alhamdulillah sempat bisa hadir dan memberikan informasi-informasi yang cukup untuk kita ketahui